Selamat pagi semuanya, Mas Mbak Kagama, sahabat AMR. Izinkan saya mungkin mengenalkan diri dulu. Saya anggota Kagama, sekarang tinggal di Solo, bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret sebagai Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya alumni FKUGM, masuk tahun 93, lulus tahun 2000. Jadi hampir 25 tahun yang lalu saya lulus sebagai dokter dari UGM. Terima kasih kesempatannya pagi ini bisa sharing bersama. Eh, saya akan terutama menyampaikan ya beberapa informasi terkait dengan problem kita bersama yang tidak bisa diremehkan, yang namanya resistensi antimikroba. Dan ini juga bagaimana resistensi antimikroba ini terjadi pada penyakit tuberkulosis. Bagaimana keadaannya di tingkat global dan bagaimana juga posisi Indonesia pada masalah ini. Mas Mbak semuanya, jadi kita mulai dengan apa itu resistensi antimikroba dulu ya. Eh, baik, jadi resistensi obat antimikroba itu adalah sebuah keadaan di mana eh, ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroba, yaitu bakteri, virus, jamur, parasit, itu semua disebut antimikroba, dan mikroba itu mengalami perubahan seiring waktu sehingga yang semula antimikroba itu yang semula sensitif terhadap obat-obat antimikroba kemudian menjadi tidak merespon obat-obatan yang sudah dirancang atau ditemukan sebenarnya semula efektif menjadi tidak efektif lagi. Itu yang disebut dengan keadaan resistensi antimikroba atau kita singkat menjadi AMR. Jadi AMR ini sebenarnya terjadi bisa secara alami tapi juga bisa karena perilaku kita manusia. Nah, kenapa ini menjadi problem yang besar? Karena kalau suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroba tadi ini mengalami resistensi, ya, terdapat keadaan resistensi, maka AMR ini dapat meningkatkan risiko kematian akibat penyakit tersebut dan tentu juga otomatis biaya pelayanan juga lebih tinggi, memerlukan lama perawatan yang lebih panjang dan sebagainya. Nah, Mas Mbak semuanya AMR ini dapat ditransmisikan gitu. Jadi keadaan resistensi itu bisa bisa ditransmisikan antar misalnya hewan ke hewan yang lain atau juga antar manusia gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi problem yang harus kita atasi. Sudah di problem ini sudah direkognisi ya secara global dan bahkan WHO menyebutkan bahwa keadaan AMR ini adalah silent killer gitu. Jadi ada yang menyebut silent pandemi. Jadi karena terjadi di banyak negara dan selama ini mungkin nggak terlalu dilihat gitu, sehingga yang disebut dengan silent killer. Padahal diperkirakan terdapat sekitar 5 juta kematian setiap tahun yang diakibatkan karena keadaan resistensi antimikroba. Nah, ini yang perlu untuk kita cermati bersama. Dan dampak dari resistensi ini juga termasuk ya bisa terjadi pada semua golongan masyarakat, termasuk mereka yang dalam sosial ekonomi rendah gitu ya. Ini juga satu concern ada artikel di The Conversation yang sangat menarik bahwa sebenarnya AMR ini juga sangat penting untuk dilihat juga dampaknya secara ekonomi terutama pada golongan masyarakat yang ekonomi rendah. Yang kedua, saya akan masuk pada apa itu tuberkulosis supaya kita punya pemahaman bersama tentang penyakit ini. Jadi tuberkulosis seringkali di tingkat TB atau pemerintah kita, Kementerian Kesehatan menyingkatnya sebagai TBC. Di masyarakat juga masyarakat kita sering memakai istilah TBC untuk menyebut penyakit tuberkulosis ini. Jadi tuberkulosis itu adalah penyakit menular. Penularannya itu lewat droplet. Droplet itu adalah percikan dahak yang terjadi pada saat batuk yang tanpa menutup mulut. Nah, penyebab dari tuberkulosis ini bakteri yang
bernama Mycobacterium tuberculosis. Mas Mbak bisa lihat di ilustrasi ini kalau bakterinya dilihat secara mikroskopis ya. Ini bentuknya adalah batang dan dia kalau diwarnai dengan gram dia warnanya merah gitu. Nah, ini ilustrasinya seperti ini penularannya. Nah, Mas Mbak semuanya, jadi tuberkulosis itu bisa menyerang paru sebagian besar sehingga disebut sebagai penyakit TBC paru atau sebetulnya bisa juga menyerang organ lainnya. Jadi ada eh, TBC misalnya meningitis, TBC selaput otak atau TBC kulit, TBC tulang, TBC di kelenjar gitu dan lain-lainnya. Jadi sebetulnya dia menyerang bisa banyak organ. Nah, ini juga yang perlu kita waspadai adalah penemuan riset-riset 10 tahun terakhir ini ternyata juga menunjukkan bahwa kuman, bakteri, Mycobacterium tuberculosis itu ketika berada dalam tubuh, dia bisa kemudian menimbulkan gejala, ini yang kemudian kita sebut sebagai penyakit TBC aktif, tapi juga bisa dia itu sifatnya tidur, dormant di dalam tubuh, sehingga nggak ada gejala. Tetapi ketika imunitasnya turun, dia kemudian berubah menjadi TBC yang aktif. Jadi kemudian memunculkan gejala. Dan TBC ini bisa menyerang baik dewasa maupun anak. Nah, Mas Mbak semuanya, sebenarnya kita sudah mampu gitu untuk mendiagnosis TBC ini. Pemerintah juga sudah menyediakan fasilitas untuk diagnosis TBC. Jadi memang perlu untuk kita bisa cek ya, apakah seseorang misalnya dengan gejala batuk ya lebih dari 2 minggu, ini sebagai gejala utama dari TBC paru dan kadang orangnya juga misalnya mengalami demam tanpa sebab, keringat dingin malam hari, penurunan berat badan. Ini kita perlu untuk memastikan apakah ada penyakit TBC yang sedang diderita oleh seseorang. Nah, pemeriksaannya sebetulnya dengan pemeriksaan dahak mikroskopis atau sekarang sebenarnya pemerintah menyediakan juga tes yang lebih sensitif, disebut sebagai tes cepat molekuler. Dia tersedia sebenarnya di puskesmas dan rumah sakit. Dan juga sudah ada program juga pelibatan dokter praktek mandiri. Tapi memang biasanya bekerja sama dengan puskesmas dan rumah sakit. Nah, jadi artinya kalau orang eh, ada ada gejala-gejala tuberkulosis, maka yang harus dilakukan adalah memastikan adanya infeksi tersebut. Nah, ini gejala dan pengobatannya. Jadi batuk biasanya lebih dari 2 minggu, bisa disertai darah ya, batuk darah, kurang nafsu makan, sesak nafas, nyeri dada, berkeringat malam hari, lemas. Gitu. Nah, untuk pengobatannya ada pengobatan kita sebut lini pertama. Jadi pilihan pertama itu ada paduan atau kombinasi antibiotik. Antibiotik itu istilah untuk menyebut antibakteri ya. Eh, Paduan obat antibiotik kalau yang masih sensitif ini pakai kombinasi 4 jenis obat. Kita sebut sebagai OAT, obat anti tuberkulosis lini pertama. Kalau nama obatnya ini isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etabutol. Pengobatannya sekarang itu yang standar adalah 6 sampai 8 bulan. Ada good news nih Mas Mbak. Jadi sekarang baru ada penelitian untuk obat baru TB yang masih sensitif obat tapi dia jangka lebih pendek 4 bulan gitu. Tetapi di Indonesia ini belum banyak digunakan karena memang masih dalam tahap penelitian. Kemudian prinsipnya adalah sebetulnya untuk pengobatan TBC. Jadi TBC ini bisa disembuhkan, tetapi dia harus dengan menggunakan paduan OAT yang benar, teratur, dan tuntas. Tuntas artinya ya selesai durasi pengobatan sesuai yang dianjurkan. Tapi tentu ini tidak mudah mungkin ya dengan orang minum obat setiap hari selama 6 sampai 8 bulan ini juga tidak mudah. Jadi banyak sekali problem tentang ini keberhasilan pengobatan untuk TBC.
Jadi Mas Mbak sekalian, sekarang mungkin kita lihat juga ya posisi Indonesia. Tadi Mas Komo menyampaikan data. Jadi data dari WHO. Kita itu ranking 2 dalam hal jumlah kasus TB baru setelah India. Jadi ini problem yang serius nih, gitu ya. Kita ranking 2 sedunia di jumlah kasus TB. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat lagi ya, ini ada persoalan antara jumlah kasus TB yang sudah ditemukan, dicatat ya, dengan yang sebetulnya diperkirakan ada di masyarakat, ini masih ada kesenjangan, termasuk di Indonesia. Jadi Indonesia ini diperkirakan juga satu dari 5 negara yang menjadi kontributor terbesar di dalam kesenjangan jumlah kasus yang ditemukan dengan yang diperkirakan. Jadi kesenjangan di Indonesia masih ada sekitar 11%. Ya tentu kalau kita ya mau mengatasi tuberkulosis ini ya caranya adalah sebisa mungkin ya bisa menemukan kasus tuberkulosis yang ada di masyarakat karena satu-satunya cara untuk itu kalau ada kasus tuberkulosis ya dilakukan pengobatan supaya kita bisa memutus rantai penularan tuberkulosis tadi. Jadi ini jadi problem juga penemuan kasus tuberkulosis. Baik, sekarang saya masuk ke apa itu resistensi obat TBC ya. Tadi kita sudah tahu ya tentang AMR. Jadi kondisi AMR pada TBC itu sering disebut sebagai TBC resisten obat. Jadi orang dengan TBC resisten obat itu berarti dia sudah kebal ya bakterinya M tuberculosisnya, Mycobacterium tuberculosisnya dia sudah kebal untuk OAT yang lini pertama yang 4 obat tadi. Sebenarnya gejalanya mirip dengan yang gejala TBC yang sensitif obat istilahnya. TBC pada umumnya itu yang sensitif obat. Nah, kalau terjadi TBC resisten obat, maka obatnya nggak bisa lagi pakai yang paduan 4 tadi. Dia harus memakai obat lainnya. Kita sebut sebagai OAT lini yang kedua. Obat lini kedua ini memerlukan pengobatan yang lebih lama. Ya. Dan untuk mendeteksi ya terjadi resistensi, kita juga perlu ada pemeriksaan uji kepekaan obat. Nah ini kalau kita pakai alat tadi ya, deteksi cepat secara molekuler kita bisa dengan cepat mengetahui juga adanya AMR ya pada TBC atau TBC resisten obat. Nah, Mas Mbak semuanya, kenapa tuh sebetulnya bisa terjadi resistensi pada obat TBC atau TBC resisten obat? Tadi saya sebutkan di awal ya, AMR secara umum bisa terjadi, dia memang secara alami terjadi resistensi. Tetapi juga banyak dari aspek kita, dari perilaku kita uh, dalam menggunakan OAT. Misalnya nih, tidak teratur mengkonsumsi OAT sesuai panduan, atau menghentikan pengobatan secara sepihak sebelum waktunya, tidak mematuhi anjuran dokter atau petugas kesehatan, atau memang dalam tubuh ada gangguan tertentu sehingga obatnya tidak bisa terserap dengan baik gitu. Dan tadi bisa ditransmisikan ya, resistensi itu bisa ditransmisikan. Jadi eh, TBC resisten obat itu bisa saja ditularkan oleh orang dengan kuman TBC yang resisten obat. Ini ya, jadi sekali lagi penularannya droplet ya. Jadi bukan jabat tangan, bukan penggunaan baju bersama, bukan juga penggunaan alat makan bersama yang bersih misalnya. Ini yang perlu kita ketahui juga. Nah, Mas Mbak semuanya, ini satu data aja. Dulu tahun 2022 ya, sekitar hampir 3 tahun yang lalu ada penelitian juga, Project Pintar namanya. Ini bersama-sama ya, dan UGM juga merupakan lead dari penelitian ini. Ini ditemukan bahwa memang perilaku konsumsi atau ini ya mendapatkan antibiotik ya yang tanpa resep ya sehingga konsumsi sendiri gitu, minta sendiri ke apotik. Ini terjadi 69%. Penelitiannya ada di 2 kota, di Bekasi dan di Tambalong. Dan kalau dilihat lagi memang untuk
pemberian antibiotik yang tanpa peresepan tadi banyak terjadi pada ini ya, kasus tuberkulosis. Jadi penelitian ini itu dulu dilakukan ya, saya termasuk di dalam tim peneliti, dilakukan dengan kita melakukan ini ya, namanya standar pasien. Jadi ada orang yang dilatih untuk memberikan skenario, berpura-pura datang ke apotek komunitas untuk mendapatkan antibiotik pada beberapa kasus itu. Nah, ini ternyata dari kasus yang paling banyak kasus tuberkulosis termasuk yang gampang gitu diberikan antibiotik yang tanpa resep waktu itu di penelitian ini. Jadi kita bisa belajar dari data ini bahwa memang em, masyarakat kita dan juga mungkin fasilitas kesehatan ini perlu sekali untuk bisa lebih mendorong ya penggunaan antibiotik yang sesuai dengan anjuran. Nah, kemudian kalau tadi ya terjadi resistensi obat pada TBC, maka sebetulnya pengobatannya kalau dibanding yang TBC sensitif obat, dia memerlukan terapi yang lebih lama. Tapi di sini ada istilah jangka pendek, jangka panjang karena karena selama ini ya ada terapi untuk MDR-TB, untuk TBC resisten obat itu yang durasinya 18 sampai 24 bulan, yang terdiri dari 6 sampai 8 bulan obat oral, ini 5 macam obat, Mas Mbak. Terus habis itu diteruskan dengan eh, 3 macam obat per hari sampai durasi totalnya untuk pengobatan itu bisa sampai 18 sampai 24 bulan. Tapi good news-nya juga sekarang ada terapi yang lebih pendek, 9-11 bulan. Cuman ya ini lagi banyak juga evaluasi tentang efek sampingnya juga. Jadi 4 sampai 6 bulan obat oral, 7 obat setiap hari, suntikan setiap hari, dilanjutkan 5 bulan obat oral, yang di sini 4 macam obat setiap hari. Jadi kita bisa bayangin ya, beban ini juga ada beban psikologis juga bagi mereka yang mengalami resistensi obat TBC. Jadi TB dengan resisten obat. Tentu ini nggak mudah ya melakukan pengobatan seperti ini. Sehingga pengobatannya memang ditentukan secara itu ya sangat ketat dengan oleh dokter spesialis paru atau penyakit dalam dan diawasi obatnya. Dan juga ini kita juga punya banyak sekali ya fakta-fakta di lapangan, teman-teman atau orang dengan TBC resisten obat ini sering mengalami stigma dan diskriminasi ya karena orang takut tertular. Dan bahkan ada yang misalnya dikucilkan dari keluarga dan juga dikeluarkan dari pekerjaan. Karena juga ini nanti Mas Devi mungkin akan cerita lebih banyak tentang efek samping pengobatan. Jadi untuk obat TB yang resisten obat, ini ada banyak efek samping, terutama yang pengobatan jangka panjang ya. Yang tadi saya sebutkan 18 sampai 24 bulan. Ini banyak dilaporkan efek samping pengobatan seperti penurunan pendengaran dan gejala mental. Dan juga orang dengan TBC-RO itu sering kehilangan produktivitas dan kehilangan pekerjaan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, bagaimana masalah TB resisten obat ini di global dan di Indonesia. Mas Mbak semuanya, kalau kita lihat gambar sebelah kiri itu mungkin satu sisi kita seneng nih karena ada garis yang menurun gitu. Tapi di sisi lain kalau kita lihat garisnya menurunnya nggak tajam, menurunnya landai. Jadi ini artinya sebenarnya data yang menunjukkan ya, sebetulnya tren untuk ya, eh, TB resisten obat di seluruh dunia menurun. Ini data tahun 2015 sampai 2023. Tapi kalau kita lihat menurunnya nggak tajam, landai aja gitu. Nah, jadi ini dari laporan tuberkulosis global 2024 menunjukkan bahwa diperkirakan 400.000 orang sedunia dengan TBC-RO ini di tahun 2023, 44% diantaranya adalah mereka yang pernah mendapatkan pengobatan TBC. Jadi ini yang perlu kita sadari bersama ya, gitu ya, bahwa mungkin transmisi tadi ya MDR
resistensi obat terjadi, tapi juga mungkin karena perilaku juga yang tidak kemudian tidak menuntaskan pengobatan secara baik dan sebagainya. Kemudian berikutnya kalau pertanyaannya di mana posisi Indonesia pada masalah TBC-RO ini? Ya, tadi kalau untuk TBC secara umum gitu ya, kita ranking kedua. Ternyata kita juga untuk TBC-RO kita itu juga masuk 5 besar, gitu. Jadi 5 besar ini penyumbang separuh jumlah TBC-RO di seluruh dunia. Jadi kalau di seluruh dunia ada 400.000 ya orang, berarti hampir 200.000 itu ada di 5 negara ini, termasuk Indonesia. Nah, ini mungkin yang terakhir dari saya supaya nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Saya ingin menutup uh, ini sharing saya ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Apa kontribusi kita untuk mengatasi antimikrobial resisten atau resistensi antimikroba khususnya untuk TB? Nah, nih terutama kita ya di Kagama ya, Mbak Mas Kagama kita semua, kita bisa berkontribusi dengan cara apa? Satu, mulai dari diri kita sendiri. Pertama, kalau kita mungkin diri kita, keluarga kita, lingkungan kita perlu sekali untuk menerapkan yang disebut dengan etika batuk. Kenapa ini penting? Karena tadi ini bisa menjadi upaya untuk menurunkan ya peluang transmisi TBC atau TBC-RO. Nah, dengan cara etika batuk itu yang menutup, kalau batuk ya kita harus nutup mulut dengan tisu, dengan pakai masker. Jadi meskipun kita sudah tidak di pandemi COVID, ketika kita batuk atau orang lain ya keluarga kita batuk dan sebagainya, kita perlu sampaikan bahwa sangat perlu untuk memakai masker. Yang kedua, juga ini soal perilaku juga. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Ya. Ini edukasi ini menjadi sangat penting karena kita tahu tadi caranya transmisi dari TBC. Yang ketiga, kuman TBC itu sebenarnya adalah kuman yang bisa um, mati kalau ada sinar ultraviolet. Jadi seringkali juga dikaitkan transmisi TBC ini kan banyak terjadi pada eh, rumah-rumah yang mungkin sangat padat di kemudian dengan sirkulasi udara dan ventilasi yang tidak bagus. Jadi kita juga bisa berkontribusi, misalnya ini Kagama punya program gitu, bedah rumah misalnya. Bedah rumah untuk membuat rumah ini bisa jadi sirkulasi udaranya bagus, ventilasinya baik, nah, ini bisa menurunkan transmisi untuk TBC dan TBC-RO juga. Nah, tadi kita juga tahu dari data ya, kita masih punya PR banyak untuk menemukan orang dengan gejala TBC ya, karena itu kalau ada gejala prinsipnya harus segera diperiksakan ke fasilitas layanan kesehatan. Ya, kita masih punya tadi kesenjangan jumlah antara yang dilaporkan dengan yang diestimasi. Nah, juga karena menular nih ya penyakitnya. Jadi memastikan orang yang kontak erat dengan orang dengan TBC itu memeriksakan diri juga. Ya. Nah, ada pengobatan pencegahan namanya TPT. Nanti Mbak Prof. Yandri mungkin akan banyak menyampaikan soal itu. Ya. Jadi orang yang kontak erat pun perlu untuk periksa diri, ya. Meskipun nggak ada gejala, ya perlu untuk diperiksakan karena tadi ada TB yang laten, yang kumannya ada tapi dia tidur di dalam tubuh kita. Kemudian kita juga bisa menjadi pendukung pengobatan untuk orang dengan TBC atau TBCR dan melakukan edukasi tentu. Ya, ini yang saya kira butuh banget ya dan potensi Mbak Mas Kagama sangat besar saya kira untuk bisa melakukan edukasi tentang TBC, tentang AMR, tentang TBC-RO di masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan dukungan sosial psikologis yang dibutuhkan. Jadi ini beberapa contoh ya kontribusi kita. Tapi kalau Mbak Mas Kagama yang bekerja di DPR misalnya, mungkin bisa juga untuk berkontribusi pada memperkuat kebijakan-kebijakan untuk segera kita bisa mengakhiri
penyakit tuberkulosis ini. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih sekali. Saya kembalikan ke Mas Boy. Terima kasih.